Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel, kelas IF2, nomor BP 240046. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal UTS basis data, data lanjut, bertipe A. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Pertama-tama pastikan Apache dan MySQL-nya aktif. Kita langsung lanjut buat soal yang pertama. Yang pertama itu soalnya ada yang A dan yang B. Kita buat yang A terlebih dahulu. Sebelum masuk soal yang A, kita masuk dulu ke dalam database kita dengan cara cd x1pp mysql /bin mysql root. Tanda kalau kita sudah berhasil masuk, yaitu ada welcome to MariaDB monitor. Baiklah, langsung saja kita buat soal yang pertama. Buatlah database dengan nama UTS A, nama nomor BP. Kita ketik create database UTS A. Daniel 046. Enter. Untuk melihat apakah database sudah terbuat atau belum, kita ketik show database tambah S di ujungnya. Enter. Baiklah, database kita sudah ada, TSA Daniel 046. Lalu kita buat yang B, buat 3 tabel dengan nama data kamar, data pasien, dan data rawat inap. Kita buat yang data rawat inap terlebih dahulu. Sebelum buat tabelnya, kita gunakan dulu database kita. Ketik use UTS Daniel 046. Enter. Nah, kita sudah memasuki database yang kita buat tadi. Baiklah, kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu data kamar. Dengan cara create tabel. Tabel data kamar. Create tabel data kamar, kurung, masukkan nomor kamar. Nomor kamar. Kita buat datanya varchar. Varchar 5 primary key. Nomor kamar varchar 5 primary key. Tabel yang kedua, nama kamar. Nama kamar. Buat datanya varchar. Varchar 15. Untuk harga tabel ketiga, harga kamar. Harga kamar. Jenis datanya integer, int. Tabel yang selanjutnya kategori. Kategori varchar 10. Tutup kurung, titik 2.
enter. Baiklah, untuk menampilkan apakah data kamarnya ada, kita ketik dash untuk menampilkan data kamar, enter. Baiklah, sudah muncul data nomor kamar, nama kamar, harga kamar, sama kategori. Kita lanjut buat tabel yang kedua, data pasien. Dengan tabelnya nomor pasien. Kita klik tabel, data pasien, klik tabel data pasien, tabel nomor pasien, kita buat datanya varchar 10, sebagai primary key, nomor pasien 10, primary key, nama pasien, varchar 8, alamat varchar juga, dua puluh lima, bikin 30 saja. Alamat varchar 30, umur varchar 5, jenis pengobatan, datanya varchar 10, tutup kurung, enter. Tampilkan dulu, ketik dash data pasien. Tampil nomor pasien, nama pasien, alamat, umur, jenis pengobatan. Kita lanjut buat tabel yang ketiga. Kita tulis tanggal, ada 1, 2, 3, 7 tabel. Kita bikin grid tabel data rawat inap, grid tabel data rawat inap. Tabel yang pertama nomor pasien, nomor rekam medis, rekam medis bikin varchar 12 sebagai primary key, varchar 12 primary key, tanggal transaksi, tanggal date, nomor pasien, varchar 10, nomor kamar, varchar 5, diagnosa varchar 25. Selanjutnya tanggal masuk
date, tanggal keluar, date, tutup kurung, enter. Oke, untuk menampilkannya, fitness, data rawat inap. Tampil rekam medis, tanggal transaksi, nomor pasien, nomor kamar, diagnosa, tanggal masuk, tanggal keluar. Baiklah, selanjutnya kita akan jawab soal nomor 2 atau membersihkan, yaitu isi data pada ketika tabel dengan data di bawah ini. Kita disuruh memasukkan setiap data yang ada pada tabel tersebut ke dalam setiap tabel yang ada di MySQL sini. Baiklah, untuk memasukkan datanya kita ketik insert into data kamar terlebih dahulu. Kamar, insert into data kamar value, insert into data kamar value. Kita isikan data yang pertama, tanda petik 2, 001, koma, petik 2, anggrek. Harga kamarnya 750.000. VIP. Kurung. Pastikan ini sudah sesuai. 001 anggrek 750 VIP. Enter. Masukkan data yang kedua, 101 Melati 500.000. Kelas 1. Melati 500.000. Kelas 1. Enter. Masukkan datanya 102 Mawar 500.000 kelas 1. Kita masukkan data yang keempat. Untuk 1 anyelir 350.000. Sini kelas 2. Oke. Enter. Untuk menampilkan apakah datanya sudah masuk atau belum, kita ketik select bintang from, data kamar, select bintang from data kamar, enter. Sini sudah ada datanya, itu 101 anggrek IP. Ya, sudah sama. Selanjutnya kita akan masukkan data pada data pasien. Sama dengan cara yang pertama, kita ketik insert into data pasien values. Insert into data pasien values. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tanda petiknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tanda petik. Sama
2010. Namanya Mirza, alamatnya Jalan Rasuna Said, umurnya 23. Jenis pengobatannya umum. Enter. Yang kedua sama 11 BP 5010 5010 Robi Jalan M Yamin, umurnya 40. Jenis pengobatannya BPJS. BPJS. Udah. Untuk data yang ketiga, karena sama dengan data kedua, kita klik tanda panah atas, terus kita ubah BP ini menjadi BP 5011 dengan nama Wandi, Jalan Lubuk Begalung, umurnya 53, jenisnya BPJS. BP 5011 Wandi Lubuk Begalung 53 BPJS. Enter. Klik tanda panah atas, ambil yang pertama, ini UM 2010 ganti jadi UM 2011, namanya Doni, Jalan Bypass, alamatnya Bypass, umurnya 31, umum, booking 2011 dan Doni, dan Bypass 31 umum. Enter. Kan sini 2012 Zaki, alamatnya Citeba, umurnya 13, umum, kedua UM 2012 Zaki Citeba 13 umum. Enter. Tampilkan apakah datanya sama, kita klik select, bintang from data pasien, select bintang from data pasien, enter. Sama BP 2050 BP 5011 di Wandi. Lah, lanjut ke data yang ketiga, insert into data rawat inap, insert into data rawat inap values, insert into data rawat inap values. Sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ada 7 data, kita bikin 7 tanda kutip 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, yang pertama Komunitas RM91 tanggalnya 2024 05 04 2024 05 ini pasiennya UM 2010 102, penyakitnya asam lambung, tanggalnya 2024 05
01 2024 05 01. Sini 2024 2024 05 04 2024 05 04. Enter. Sama seperti cara yang di atas tadi, karena datanya sama, kita ketik tanda panah atas, kita rubah nomor pasiennya jadi 08. Pasiennya yang 9008, tanggalnya sama, ini dibuat jadi BP 5010, BP 5010. BP 5010, kabarnya 201. Diagnosanya sesak napas, sesak napas, sesak napas. Tanggal masuknya tanggal 2 2024. Enter. Sama kita rubah jadi 40. RQ 9040 05 BP 11 jadi 101. Penyakitnya hipertensi. Hipertensi. Tanggal keluarnya tanggal 2. Tanggal masuknya tanggal 2, tanggal keluarnya tanggal 5. Tanggal 5. Data yang keempat, nomor rekam medisnya 9033. Transaksi BP UM 2012. UM 2012, kamarnya 001 penyakitnya DBD. Tanggal masuk tanggal 3 bulan ini, tanggal keluarnya tanggal 6. Enter. Selanjutnya kita tampilkan datanya pada tabel. Select tentang from data rawat inap. Select bintang from data rawat inap. Sudah sama dengan yang ada di soal. Pastikan sudah sama seperti yang ada di soal. Ini sudah ada RM 9010, tanggal masuknya tanggal 4, UM-nya 2010, nomor kamar 102, sambung, tanggal transit tanggal 1/5. Oke, sudah sama. Lanjut ke soal yang ketiga. Sini kita disuruh untuk ubah alamat pasien Zaki menjadi Jalan Khatib Sulaiman pada tabel pasien.
Untuk mengubah alamat pasien bernama Zaki, kita menggunakan update tabel atau update update pada tabel pasien, berarti update data pasien update data pasien. Sini update data pasien, set, kita masukkan alamatnya, set, atau kita ganti menjadi Jalan Khatib Sulaiman, set Khatib set Jalan Khatib set Jalan Khatib Sulaiman, set Jalan Khatib Sulaiman, set Jalan Khatib Sulaiman, where dengan nama Zaki, berarti where nomor pasien nomor pasien Zaki sama dengan nomor pasien sama dengan UM 2012 UM 2012. Pastikan sudah sama dengan nomor pasien si Zaki, yaitu UM 2012. Titik 2, enter, error. Di sini kita salah, seharusnya set itu alamat, set alamat, berarti update data pasien, set alamat, karena kita mau ganti alamat, di set alamat sama dengan Jalan Khatib Sulaiman, alamat sama Jalan Khatib Sulaiman, where nama pasiennya Zaki, where okay. Lalu kita tampilkan apakah datanya sudah berubah atau belum dengan cara select bintang from data pasien, select bintang from data pasien, enter. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa alamatnya si Zaki sudah berganti menjadi Jalan Khatib Sulaiman. Yang awalnya alamat si Zaki adalah si Teba. Lalu kita lanjut soal keempat, yaitu tampilkan data nomor rekam medis, tanggal transaksi, nama pasien, jenis pengobatan, dan diagnosa menggunakan alias. Untuk menggunakan alias, kita bisa select tabelnya satu-satu, select A. Kita umpamakan data rawat inap itu A sebagai A, berarti select A nomor rekam medis, select A nomor rekam medis, A tanggal transaksi, karena masih dalam data rawat inap kita umpamakan sebagai A, data tanggal transaksi, select nomor rekam medis, tanggal transaksi, ini dimintanya nama pasien, berarti kita umpamakan tabel pasien sebagai B nama pasien, B nama pasien, jenis pengobatan, berarti B jenis pengobatan, nomor rekam medis, tanggal transaksi, nama pasien, jenis pengobatan, dan diagnosa. Diagnosa di tabel data rawat inap berarti A diagnosa. Select A nomor rekam medis, tanggal transaksi, nama pasien, jenis pengobatan,
sama diagnosa. Enter. From. Dari mana data tersebut? Data from, data rawat inap sebagai A, data pasien sebagai B. From data rawat inap A, data pasien B. Enter. Where A, primary key nomor rekam medis. Karena primary key data pasien ada pada kunci asing di data rawat inap, kita umpamakan bahwa A nomor pasien, A nomor pasien sama dengan P nomor pasien sebagai relasinya. Where A nomor pasien di sini sebagai penghubung dengan tabel data pasien. Koma enter. Pastikan sudah sama yang diminta sama soal, yaitu tampilkan tabel nomor rekam medis, tanggal transaksi, nama pasien, jenis pengobatan, dan diagnosa. Lanjut ke soal yang kelima. Sini kita disuruh untuk menampilkan data rawat inap yang keluar pada tanggal 4 Mei. Jadi kita disuruh untuk menampilkan data rawat inap yang keluar pada 4 Mei saja. Jadi kita select, tampilkan, select bintang from select bintang from data rawat inap. Select bintang from data rawat inap, where suruh tanggal keluar, berarti sini, where tanggal keluar, where tgl keluar sama dengan where tgl keluar sama dengan 4 Mei, berarti 2024 0504. Select, tampilkan data rawat inap, where mana yang keluar pada tanggal 4 Mei. Titik 2, enter. Sini sudah ada data yang menampilkan tanggal keluarnya tanggal 4 Mei 2024, yaitu data rekam medisnya RM9001 sama RM9002. Sama dengan yang di atas. Yang sini saja, seperti ini. Lanjut ke soal yang ke-6. Sini kita disuruh untuk menambahkan satu data di bawah ini pada tabel data kamar setelah kamar mawar. Berarti setelah kamar mawar sini, karena nomor kamarnya 200, karena kamarnya 200, berarti kita langsung saja insert itu data kamar tanpa perlu mengubah-ubah, karena di sini sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita langsung insert, masukkan itu, insert into data kamar values, insert into data kamar values, itu nama kamarnya 200, nama kamarnya matahari,
Matahari, harga kamarnya 350, 350. Kategorinya kelas 2. Kelas 2. T2. Enter. Oke. Untuk melihatnya klik select bintang from data kamar. Select bintang from data kamar. Enter. Nah, sudah sama yang diminta sama soal. Untuk menambahkan satu data pada tabel data kamar setelah kamar mawar. Setelah kamar mawar dengan datanya nomor kamar 200, nama kamar matahari, harga kamarnya 350, kategori kelas 2. Selanjutnya soal nomor 7, kita disuruh membuat sebuah view dengan nama rekam medis pasien dengan menampilkan nomor rekam medis, tanggal transaksi, nama pasien, jenis pengobatan, dan diagnosa penyakit, tanggal masuk dan tanggal keluar. Di sini kita bisa menggunakan sintak yang di atas tadi. Di sini kita akan membuat view-nya dengan cara create view, nama view-nya rekam medis pasien. Create view rekam medis pasien AS. Create view rekam medis pasien AS. Sini karena sintak sudah ada di atas tadi, ini tinggal menambahkan tanggal masuk dan tanggal keluar. Jadi kita akan membuat select A, nomor rekam medis. Ini A sebagai tabel data rawat inap dan B sebagai tabel data kamar, data pasien. Berikan nomor rekam medis. A, nomor rekam medis. A, tanggal transaksi. Tanggal transaksi, tanggal trans. B, nama pasien. B, nama pasien. B, jenis pengobatan. Jenis pengobatan. Pasien, jenis pengobatan. A, diagnosa. Diagnosa. Koma A, tanggal masuk. TGL masuk. A, TGL masuk. A, TGL keluar, tanggal keluar. A, TGL keluar. Select nomor rekam medis, tanggal transaksi, nama pasien, jenis pengobatan, diagnosa, tanggal masuk, tanggal keluar. Enter. From data rawat inap A, data pasien B. From data rawat inap A, data pasien B. Enter. Where sama seperti yang nomor 4, kita pakai animasinya. A, nama pasien sama dengan B, nomor pasien. Where A, nomor pasien,
dengan B nomor pasien. Enter. Very okay. Untuk menampilkan view-nya, kita select from nama view-nya, rekam medis pasien. Rekam medis pasien. Select bintang from rekam medis pasien. Enter. Pastikan sudah sama dengan yang diminta sama soal untuk menampilkan view-nya nomor rekam medis, tanggal transaksi, nama pasien, jenis pengobatan, diagnosa, tanggal masuk, tanggal keluar. Oke, ini sudah sama. Lalu selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 8. Itu untuk menampilkan data rawat inap yang nomor rekam medisnya RM9008 dan RM9033. Di sini kita bisa menggunakan in sama seperti soal nomor 5, cuman bedanya di sini kita akan menggunakan in. Jadi kita akan misalnya select bintang from data rawat inap, select bintang from data rawat inap, where, di mana where, select bintang from data rawat inap, where nomor rekam medis, nomor rekam medis, mana where nomor rekam medis, ini in, where nomor rekam medis in RM 9008, RM 9008, RM 9033. Select data rawat inap, nomor rekam medis in 9008 9033. Ini kita menggunakan in karena akan menampilkan data ini saja. Baiklah, sudah tampil dan untuk data 9008 dan 9033. Langsung saja ke soal selanjutnya, yaitu nomor 9, untuk menampilkan jumlah data pasien berdasarkan jenis pengobatannya pada tabel pasien. Ini kita akan menggunakan count karena akan menghitung jumlah. Oke. Di sini kita bisa ketik select karena akan menampilkan jumlah berdasarkan jenis pengobatannya. Kita klik select jenis pengobatan, select jenis pengobatan, select jenis pengobatan, count jenis pengobatan, select jenis pengobatan, count jenis pengobatan, from itu data pasien, itu from data pasien, where sini kita akan menggunakan group by karena kita akan menghitung jumlah data berdasarkan jumlah pengobatan, jenis pengobatannya. Group by jenis pengobatan.
Select jenis pengobatan, from jenis pengobatan, from data pasien, untuk by jenis pengobatan. Tampilkan jumlah data pasien, tampilkan jumlah data pasien, misalkan jenis pengobatan data pasien. Select jenis pengobatan, from jenis pengobatan, from data pasien, untuk by jenis pengobatan. Sini sudah tampil jumlah data pada tabel pasien berdasarkan jumlah pengobatannya, yaitu BPJS sama dengan 2, umum sama dengan 3. Selanjutnya soal yang terakhir nomor 10, untuk menampilkan nomor pasien, nama pasien, dan jenis pengobatan, di mana yang ditampilkan diagnosa penyakitnya DBD. Sini kita akan menggunakan syntax query, yaitu select nomor pasien, tampilkan nomor pasien, nama pasien, select nomor pasien, select nomor pasien, nama pasien, dan jenis pengobatan, tampilkan nomor pasien, nama pasien, jenis pengobatan, di mana yang ditampilkan diagnosa penyakitnya DBD. Oke, select nama pasien, jenis pengobatan, from data pasien, where sini penyakitnya DBD, UM 2012, nomor pasien. Where nomor pasien, sama dengan select dari tabel select nomor pasien from data rawat inap. Sini kita ke data rawat inap karena nomor pasiennya, penyakitnya ada di data rawat inap. Jadi where nomor pasien, select nomor pasien di data rawat inap, where, di mana yang ditampilkan diagnosanya penyakitnya DBD. Where diagnosa sama dengan DBD. Tampilkan nomor pasien, nama pasien, jenis pengobatan, from data pasien, di mana yang ditampilkan diagnosanya DBD. Where nomor pasien, select nomor pasien, from data rawat inap, where diagnosa DBD. Enter. Sini tampilkan nama pasiennya UM 2012, Zaki, jenis pengobatannya umum. Kita cek apakah betul diagnosanya DBD UM 2012 di tabel data rawat inap DBD. UM-nya 2012, UM 2012 adalah Zaki. Jadi betul soal nomor 10 seperti berikut. Sekian jawaban soalnya 1-10. Sekian video penjelasan soal UTS basis data lanjut dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.